selamat datang di Marketeers Hangout bertajuk More Creative, More Productive, yang merupakan e-conference terbesar di Indonesia yang diselenggarakan selama 2 hari oleh Marketeer, dan ini sudah hari yang kedua dengan acara yang sangat padat dan juga menarik-menarik, seperti yang barusan sesi sebelumnya kita bisa berbincang-bincang secara menarik dengan Pak Ilham Habibie. Perkenalkan, saya Sigit Kurniawan dari Marketeers, akan memandu sesi siang ini dengan tema Fresh CSR Program. Teman-teman marketer, pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi perusahaan untuk meninjau kembali komitmennya pada tanggung jawab sosial. Tantangannya adalah bagaimana mengemas CSR dengan cara-cara yang segar, kreatif, sekaligus efektif. Nah, di room ini sudah ada 2 pembicara kita, yaitu Ibu Vivin Arbianti Gautama, selaku CMO Generali Indonesia, dan juga Ibu Wiwin Dewi Herawati selaku CMO PT Si Cepat Express Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan lebih lanjut, mari kita simak lebih dulu profil para guest speaker kita siang ini. Wiwin Dewi Herawati memulai karirnya di PT Si Cepat Express Indonesia sebagai General Manager of Sales and Marketing. Ia banyak berkecimpung dan mengatur semua aspek pemasaran, mulai dari strategi branding, product management, customer management, hingga research and analytics. Sebelumnya, lebih dari 15 tahun, ia malang melintang di industri telekomunikasi dalam meramu marketing plan dan eksekusinya. Sejak kehadirannya, Si Cepat berhasil meraih 50 juta US dollar pendanaan seri A dari Kejora Venture dan membawa misi untuk menjadi unicorn. Inilah Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia. Tahun ini menjabat sebagai Chief Marketing and Customer Generali Indonesia sejak Mei 2017. Lebih dari 20 tahun ia malang melintang di industri perbankan dan asuransi, khususnya di bidang marketing, produk, digital, dan pengembangan bisnis. Lulus dari Universitas Indonesia, ia melanjutkan studi ke Einstein Singapura. Ia sering menjadi pembicara di forum nasional dan internasional, dan di bawah pimpinannya, tim marketing Generali telah mendapatkan berbagai penghargaan. Inilah Vivin Arbianti Gautama, CMO Generali Indonesia. Halo Mbak Vivin dan juga Mbak Wiwin, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Sigit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Sehat hari ini Mbak? Kabar baik ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, masih work from home atau sudah di kantor nih Mbak? Kalau kami di Generali kebetulan kita masih 100% work from home. Ya, jadi ya mengantisipasi juga walaupun ini masih masa transisi. Jadi sambil kita mempersiapkan kembali ke kantor, ke new normal, kita juga menyiapkan berbagai macam prosedur lah untuk new normal nanti. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan Mbak ya? Ya, tetap harus itu. Harus ya. Kalau Mbak Win sendiri gimana Mbak? Sama juga masih work from home Kalau di Si Cepat karena operasional mau nggak mau tidak ada work from home kecuali untuk yang headquarter. Nah yang headquarter ini sekarang kemarin ini udah work from home tapi sekarang udah mulai diatur. Jadi ada rata-rata karyawan dalam 1 minggu masuk 2 hari gitu. Karena kan harus ada social distancing juga gitu. Jadi protokol-protokol itu memang kita harus ikuti ya. Tapi meskipun work from home, kita tetap masih bisa bekerja ya Mbak ya, dan bisa mengontrol, melakukan koordinasi dan sebagainya. Tetap produktif. Ya, baik. Marketer sekalian, pandemi COVID-19 ini selain membawa krisis juga membawa momentum nih atau peluang. Inilah saatnya yang menjadi momentum bagi perusahaan untuk menunjukkan empatinya bagi masyarakat, khususnya masyarakat konsumen yang terdampak krisis. Ini juga yang menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk kembali mendefinisikan ulang nilai-nilai yang mereka anut. Kontribusi kepada masyarakat yang hanya sebatas memberi bantuan sosial mungkin sudah waktunya ditingkatkan dengan membangun budaya kesejahteraan bersama, dengan tentunya dengan cara-cara yang lebih segar dan juga kreatif. Selain itu, inilah momentum untuk menunjukkan bahwa brand
harus selalu ada dan tidak boleh meninggalkan customer mereka dalam situasi apapun. Nah, seperti apa? Mari kita simak pemaparan dari dua guest speaker kita. Dan nanti teman-teman marketer yang ingin bertanya, silakan mengisi form yang sudah disediakan di kolom komentar. Untuk kesempatan pertama saya berikan pada Mbak Vivin Arbianti Gautama, selaku CMO Generali Indonesia. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Sigit. Ini kesempatan luar biasa sekali. Saya ketemu teman-teman marketers ya. Kami dari Generali sangat bahagia, sangat bangga juga bisa bertemu dan ada di forum yang sangat prestisius ini. Ini dari kemarin kayaknya sangat-sangat semangat nih, pesertanya lumayan banyak. Mungkin bisa di-share slide saya yang ya, oke. Oke, tadi kita bahas bahwa mengenai pandemik ya. Dan ini tidak ada negara yang siap ternyata untuk menghadapi pandemik yang memang saat ini sampai hingga saat ini masih belum tahu kapan ini berakhirnya. Nah, kami juga di Generali merasakan merasakan terutama ya dari head office kami juga kan ada di Italia. Ini sangat-sangat impact sekali ya. Maksudnya impact kepada semua asuransi ataupun perekonomian ya, banyak sekali korban-korban dari COVID-19 ini, baik dalam hal kesehatan maupun korban kematian. Nah, di industri asuransi yang kita tahu kaku dan dingin, Generali ini hadir, kita ingin menjangkau lebih banyak lagi ya, ingin menjangkau lebih banyak lagi dengan hati kita. Ya, jadi kita tidak purely talking about bisnis saja ya. Setiap saat ngomongin hanya premi ataupun klaim ya. Kita mau mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada masyarakat ya. Yaitu dengan berbagai macam program-program yang bisa membantu masyarakat di Indonesia ini. Ya, terutama dalam hal mungkin bisa next slide-nya. Kita tahu di awal-awal pandemik ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama tiba-tiba seperti masker itu menghilang dari peredaran. Terus juga hand sanitizer itu juga hilang ya, sulit sekali dan mahal sekali harganya. Saya coba beli hampir sampai 600.000 ada itu ya, untuk masker ataupun hand sanitizer. Nah, Generali hadir langsung pada saat itu. Kebetulan kita langsung koordinasi bagaimana mencuci tangan. Mencuci tangan ternyata ya bisa dengan air, dengan sabun. Ya kita sediakan di pusat-pusat di mana masyarakat ada yang kesulitan untuk mencuci tangan. Kita sediakan wastafel keliling. Juga dalam hal masker, kami menyediakan cukup banyak masker ke daerah-daerah padat penduduk. Saat itu belum banyak yang menggunakan masker kain. Kita sudah lebih dulu langsung kita sediakan masker kain. Ya, karena sulit sekali waktu itu mendapatkan masker yang medis, dan memang ternyata masker kain pun sudah cukup. Dan di situ kita langsung mengkampanyekan bagaimana sebaiknya kita menggunakan masker untuk kehidupan sehari-hari, untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Selain itu, kita juga melakukan berbagai macam donasi ya, untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, seperti food assistance, dan ini yang paling baru adalah kita menyediakan free wifi. Kenapa kita menyediakan free wifi? Karena ini impact sekali kepada komunitas yang kita bantu untuk mempersiapkan digital education ya, dan juga kita provide gadget supaya anak-anak di tempat, di daerah yang kita bina ini bisa ikut tidak merasa sulit mendapatkan akses internet ya. Jadi dengan adanya free wifi ini sangat membantu sekali, karena online school itu kan susah sekali ya didapatkan, terutama di daerah-daerah ataupun di keluarga-keluarga yang kurang mampu. Nah, kalau dengan adanya free wifi ini sangat membantu masyarakat di daerah-daerah yang sangat kesulitan akses internet. Ya, nextnya, mungkin next slide. Dalam hal melakukan CSR, kami tidak hanya memberikan sumbangan, ya, itu hanya salah satu cara.
kami ingin sekali, jadi staff-staff kami ini ada engagement, ya, staff, agent, itu ada engagement dan involve, ya. Mungkin dengan keterbatasan saat ini, kita involvementnya biasanya kita ada physically, ya, ada physically kita datang ke tempat-tempat yang membutuhkan, tempat-tempat daerah binaan kita. Nah, sekarang kita rubah, cara kita engagementnya, kita involvementnya lebih kepada digital, ya, dengan meng-create konten-konten, meng-create aplikasi-aplikasi yang di tempat anak-anak binaan kita itu, mereka bisa langsung mengakses konten-konten yang di-provide oleh staff-staff kita ataupun agent kita, ya, sehingga mereka bisa tetap menikmati, ya, masa-masa kebersamaan, ya, di rumah tanpa harus keluar rumah dan tetap mendapatkan edukasi dari tempatnya. Selain itu untuk customer juga kami juga melibatkan customer untuk fundraising dan juga untuk sosial media, yaitu ke arah publik, ya, kepada publik itu kami melakukan campaign-campaign yang mengajak. Mungkin di next slide-nya bisa lebih jelas lagi, mengajak publik untuk ikut aktif, ya. Banyak sekali rekan-rekan kita ataupun keluarga ataupun teman-teman yang kurang beruntung yang kehilangan income-nya selama masa pandemik ini. Nah, dengan adanya campaign ini adalah ingin menebarkan semangat, ya, ingin menebarkan semangat kepada teman-teman kita untuk spread positive vibe, ya. Dengan action, kalau mereka posting, kita akan donate dari Generali. Jadi tidak langsung kita donasi itu langsung kita berikan, tapi kita ingin mengajak supaya ini lebih tersebar lagi dan mereka bisa ikut aktif lagi untuk membantu menebarkan semangat. Jadi bukan Indonesia terserah, tapi ya Indonesia yang penuh semangat. Itu yang kita inginkan kepada masyarakat. Oke, next slide. Di Generali sendiri kita ada kegiatan yang namanya CSR kita sebut the Human Safety Net. Basically ini bukan hanya kegiatan CSR, tapi beyond that, ya, lebih daripada CSR karena ada engagement, ada involvement, ada fundraising yang cukup aktif, bahkan itu langsung dideduct dari salary kita untuk menyumbang setiap bulannya. Jadi ini sangat rutin dan programnya banyak sekali macam-macamnya dan ini bisa melibatkan berbagai staff ataupun agent dari tempat kami, yaitu untuk wanita hamil dan juga anak-anak yang masih balita, masih toddler, juga karakter building, ya, di daerah-daerah binaan kami dengan adanya Saturday Academy. Selain anak-anaknya yang kita build, yang kita develop, juga orang tuanya. Jadi anak-anak ini konsisten. Ini kegiatan ini rutin kami lakukan dengan adanya Saturday Academy. Mereka mendapatkan formal education di hari Senin sampai Jumat. Di hari Sabtunya kita lakukan kelas-kelas kepada daerah binaan kami ini yang ada di Tanah Merah, Tangerang ataupun di daerah Depok. Oke, next. Selain itu kami juga rutin mengajak staff-staff kami untuk berkunjung di daerah binaan kami, itu dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satu contohnya adalah Master Chef, ini untuk kegiatan masak-masak, mengajarkan mengenai nutrisi. Kita ada storytelling juga tentang nutrisi. Lalu kita juga ada kegiatan ibu berbisnis dan parenting class, di mana ini sangat membantu wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang kebetulan di daerah binaan kami banyak juga single parent, ya, jadi ataupun ibu rumah tangga yang tidak ada income-nya. Kita mengajarkan bagaimana memulai bisnis kecil-kecilan dari mulai berwarung sampai bisnis yang misalnya membuka jahitan, ya, ataupun terima order online. Nah, ini kita lakukan untuk ibu-ibu yang ada di daerah binaan kami. Oke, next. Ini juga berbagai macam kegiatan kami, ini juga ada yang Indonesia Bermain yang dihadiri juga oleh Pak Menteri, di mana mengajak anak-anak bermain. Tentunya ini kami lakukan sebelum adanya pandemik COVID-19 ini. Nah, dengan keterbatasan tadi, memang sulit biasanya kami turut aktif, ya, staff dan agent kami aktif melakukan kegiatan ini. Sekarang kegiatan ini dirubah semuanya secara digital. Ya, oke, next. Oke, ini adalah cara-cara kami dalam hal untuk fundraising, ya. Involvementnya seperti apa? Kita ada baju-baju casual, ya, misalnya dengan menggunakan atau memakai baju casual,
menggunakan jeans ya. Jadi staff-staff ini istilahnya boleh menggunakan baju yang casual, dan dalam sekian hari misalnya 2 minggu, nah mereka kita kasihkan donasi ya untuk jadi kita berikan donasi kepada warga yang membutuhkan, atau mereka juga dengan mereka memberikan donasi ya, mereka bisa menggunakan jeans ya di secara casual untuk ke kantor. Terus juga ada auto debit, kita juga selling merchandise, ada karaoke competition, ada bazar, ada macam-macam cara untuk melakukan fundraising yang kita lakukan untuk membantu. Jadi tidak hanya generalis secara corporate, tapi agent, staff, customer, dan juga public. Ini kita lakukan kegiatan untuk fundraising. Oke, next. Intinya dari saya sendiri adalah kegiatan CSR ini involvement-nya tidak hanya involve secara donasi ya, kita memberikan donasi dan that's it, sudah gitu ya. Tapi yang kita harapkan adalah keterlibatan secara emosi, keterlibatan secara hati, dan ini akan membuat suatu program CSR akan lebih berhasil lagi. Semakin banyak involvement dari staff kita, didukung staff kita, didukung distributor, partner, nasabah, ini program CSR akan jauh lebih berhasil. Dan keberhasilan itu harus bisa di-measure, harus bisa diukur, ya, terukur. Jadi bukan hanya sekedar memberikan donasi that's it, tapi apakah bisa donasi yang kita berikan ataupun involvement yang kita berikan itu merubah cara-cara menjadi cara-cara yang baru, cara-cara yang lebih bermanfaat sehingga bisa merubah kehidupan masyarakat yang kita bantu. Itu saja sih Mas Sigit dari kami dari Generali. Tentunya kami berharap bisa teman-teman yang baru mau mulai program CSR ini bisa mulai sesegera mungkin. Jadi jangan ragu gitu ya. Sekecil apapun itu pasti bermanfaat sama masyarakat kita. Itu saja Mas Sigit, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vivin ya. Presentasi yang menarik ya, membuat kita tahu bahwa yang dilakukan General ini untuk CSR-nya itu bisa bervariasi. Banyak program yang bisa dilakukan dan itu bisa diberi payung sebagai CSR. Ada satu hal yang mungkin ingin saya highlight bahwa tadi Mbak Vivin menegaskan bahwa CSR itu bukan sekedar memberi bantuan atau memberi sumbangan atau memberi uang kemudian selesai atau mungkin sekedar karitatif, tapi ada upaya untuk terus melakukan engagement ya, tadi ada pelibatan total entah secara fisik maupun digital, dan itu tidak hanya dilakukan untuk masyarakat. Tadi sempat Mbak Vivin menyinggung bahwa CSR ini tidak hanya menuju ke masyarakat tapi juga dari yang paling dekat, karyawan, mitra bisnis dan sebagainya, kemudian juga customer dan juga akhirnya ke publik atau masyarakat luas. Dan yang menarik juga, digital memungkinkan kita untuk memberi cita rasa baru yang lebih segar dari CSR tadi yang dilakukan generalitas. Ya. Nah, ini Mbak, sebelum berlanjut ke narasumber berikutnya nih, ada sesuatu yang ingin saya gali. Untuk yang pertama, tadi dibilang bahwa salah satu strategi untuk menyegarkan format CSR adalah dengan mengaktifkan digital volunteering nih Mbak. Generali tadi mengatakan itu. Nah, di foto-foto tadi kan tampak bahwa Generali melibatkan banyak anak muda. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya menggait anak muda untuk mau terlibat dalam digital volunteering ini? Apalagi mempertemukan social values dengan segmen muda ini mungkin tidak gampang ya. Nah, bagaimana Generali kok bisa berkolaborasi merebut hati anak muda untuk ikut terlibat dalam apa yang namanya digital volunteering, yang mana digital itu sangat dekat dengan kehidupan anak muda. Ya. Jadi memang ini menarik sekali ya, pertanyaannya menarik sekali, gimana sih membuat engagement itu lebih tinggi di kalangan anak-anak muda, terutama ya di kalangan staff-staff Generali dan juga agent-agent Generali. Memang sebenarnya ya antara gampang-gampang susah, tapi saya ngelihat kalau di Generali itu heart-nya, jadi kita sentuh dari hatinya dulu. Kemarin Pak Hermawan juga ngomong kalau marketing itu harus sentuh hatinya dulu yang sekarang gitu ya. Jadi kita sentuh hatinya dulu. Ternyata anak-anak milenial ini kepekaan sosialnya itu tinggi, ya. Kepekaan sosialnya tinggi, ya, dan itu gampang sekali disentuh, ya.
dengan dan mereka juga ternyata ya memang kalau dibilang generasi mager ya ada juga generasi mager, tapi mereka ternyata ingin sekali terlibat. Jadi begitu hari Sabtu Minggu itu ternyata banyak juga Sabtu pagi yang biasanya mereka harusnya leyeh-leyeh pagi gitu ya. Ini kita ajak malah mau join karena apa? Ini masalah juga eksistensi juga. Mereka bisa share ya, mereka bisa share kegiatannya mereka di sosial medianya mereka juga gitu ya, dan mengajak kebaikan. Itu bedanya generasi milenial ya atau generasi Z juga, itu adalah mereka punya kepekaan sosial yang tinggi dan eksistensi mereka itu juga tinggi ya, dan mereka ingin sekali itu menularkan kebaikan-kebaikan itu ke masyarakat lain atau ke teman-teman yang paling dekat atau keluarga. Itu sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari anak-anak muda sekarang. Oke, kuncinya merebut hati mereka, Mbak ya. Apalagi anak-anak muda yang hidup di dunia digital ini kan justru ternyata memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi juga. Itu. Nah, satu lagi, Mbak. Tadi di akhir presentasi Mbak Vivin bilang bahwa CSR itu selain membangun keterlibatan dengan komunitas juga bisa menciptakan perubahan-perubahan yang terukur. Mungkin saya bayangkan tidak sekedar aktivitas charity atau filantropi yang terus berhenti saja, atau yang penting perusahaan sudah merasa memenuhi kewajibannya aja, tapi ada sesuatu tingkat keberhasilan yang bisa diukur. Nah, sebenarnya apa sih indikatornya atau KPI-nya untuk mengukur sebuah program CSR ini berhasil atau tidak? Nah, yang dimaksud dengan terukur itu seperti apa sih, Mbak? Dan bagaimana caranya? Ya, mungkin program ini dalam membuat suatu program CSR, mungkin kita juga harus melihat daerah-daerah tertentu, daerah binaan kita gitu ya. Di daerah binaan itu apa sih sebenarnya yang diperlukan? Ya, terus behavior apa yang saat ini ada? Kita mau ngerubahnya seperti apa? Ya, behavior yang seperti apa? Jadi ya kita temukan di daerah binaan kita, terutama di daerah-daerah yang kita sebutnya slum area ya, maksudnya di mana pendidikan karakter itu sangat-sangat kurang ya. Mungkin pendidikan formal itu mereka dapatkan dari sekolah, tapi karakter building itu yang sangat sulit ya. Nah, karakter building ini kita lakukan dalam program Saturday Academy kita, yaitu sopan santun ya, cara makan. Jadi hal-hal yang simpel sebenarnya, yang harusnya di rumah mereka sudah diajarkan, tapi somehow itu tidak terjadi, ya. Nah, mungkin kita di Generali itu kita lakukan terukur. Apa yang terukur? Jadi misalnya, ini kan yang kita lakukan mengajari toddler gitu ya, sampai umur 5 tahun juga gitu. Apakah sopan santunnya itu misalnya cara makan, apakah mereka cuci tangan? Apakah mereka menghormati orang tua? Apakah mereka mau membaca buku? Jadi hal-hal yang mungkin bagi kalangan menengah atas itu sesuatu yang biasa, tapi di kalangan daerah binaan kita itu sesuatu yang mungkin mereka tinggalkan. Mereka makan ketemu gorengan langsung aja makan tanpa harus mencuci tangan. Ya, nah itu yang kita ukur. Ya, apakah ada perubahan perilaku? Dan kita juga ajarkan kepada orang tuanya. Ya, jadi tidak hanya anaknya. Jadi supaya konsisten, anak dan orang tua sama-sama kita ajarkan supaya pendidikan ini, karakter ini konsisten. Ya, setelah itu kita lihat lagi. Jadi ini memang programnya panjang. Karena kita percaya ya, bukan hanya pendidikan secara formal saja yang bisa membuat anak-anak ini nantinya sukses. Pendidikan secara karakter, emosional itu sangat baik sekali gitu ya. Yang mungkin di daerah-daerah tersebut biasa berantem gitu ya. Tapi dengan adanya pendidikan karakter ini, tawuran juga berkurang. Ya, anak-anak bisa lebih sopan santun, menjaga sopan santun sama orang tua, sama sesamanya. Jadi memang kita udah set KPI dalam 1 tahun itu apa yang kita capai, sehingga kita bisa konsisten. Seperti itu Mas Sigit. Berarti ada pengukuran atau KPI untuk apa yang dilakukan CSR yang dilakukan Generali ini punya impact, dan impact itu ada berujung pada perubahan-perubahan yang diharapkan tadi, Mbak ya? Iya. Ya, nah, betul itu sekali. Kan sifatnya lebih eksternal, Mbak ya, apa yang dilakukan berpengaruh ke luar. Nah, kalau impact-nya untuk ke dalam perusahaan sendiri gimana, Mbak ya? Apalagi kan kalau CSR yang membawa social impact, itu kan sebenarnya akan memperkuat branding juga secara jangka panjang, karena
sifatnya yang kontinu, apalagi Betul. untuk aktivitas CSR yang memang bukan seasonal tapi yang benar-benar jangka panjang, bahwa apa yang dilakukan ini pemberdayaan untuk jangka panjang, dan itu kan juga berpengaruh untuk branding, bahwa perusahaan ini juga akhirnya tetap hadir untuk customer-nya dan sebagainya. Nah, pendapat Mbak gimana, Mbak? Ya, itu sangat relevan sekali karena jadi ada dua hal dari internal tadi, apakah impact kepada staff, lalu ada juga apakah impact kepada branding kita. Tentu saja ini sangat impact dua-duanya. Ya, staff-staff kita yang terlibat dalam program-program ini, perasaan mereka itu lebih happy. Ya, ini kita soalnya melakukan engagement survey di mana ada peningkatan loyalitas di kalangan staff kita. Terus juga tadi masalah selain loyalitas, mereka sangat engage ya terhadap berbagai macam project, dan mereka sangat bangga untuk terlibat di project Human Safety Net ini karena ini project sifatnya juga mendunia. Terus untuk branding sendiri, tentunya saat ini kita harus memiliki value ya, kemarin juga dibahas ya di hari pertama bahwa perusahaan itu harus memiliki value. Salah satu value kita adalah live the community. Ya, kita harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, ini live the community ini adalah dari Generali sendiri ya, nilai-nilai value yang kita anut ya. Kita harus punya manfaat ke masyarakat. Dan core bisnis kita adalah asuransi. Core bisnis kita itu adalah human ya. Kita membantu orang. Kita ingin sekali membantu orang yang terlibat musibah, yang memiliki musibah ya, atau terjadi hal-hal yang kurang beruntung, itu Generali hadir. Ya, jadi dengan seperti itu, tentunya dari sisi branding kita mempunyai satu value yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk masyarakat. Masyarakat melihatnya bahwa Generali ini perusahaan yang tidak kaku, memiliki hati, memiliki kedekatan, ya ada proximity di situ. Itu Mas. Oke, kata kuncinya value ya Pak ya, karena pemahaman brand di era sekarang kan bukan sekedar nama aja, tapi brand is karakter Pak ya. Ya. Oke, betul. Mbak, nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut ya Pak ya, di waktu nanti kita akan dengarkan dulu presentasi yang mungkin nggak kalah menarik dari Mbak Wiwin, dan bagi para marketer yang pengen tadi sudah menuliskan pertanyaan di kolom komentar, ada bersabar dulu karena kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Wiwin Dewi Herawati, CMO PT Si Cepat Express Indonesia. Silakan Mbak Wiwin. Baik, terima kasih Mas Sigit. Mungkin saya langsung mulai saja ya dengan presentasinya. Oke, buat yang baru join dan belum pernah tahu siapa sih Si Cepat itu, saya sedikit kebetulan saya jelaskan mengenai Si Cepat itu siapa. Jadi Si Cepat ini adalah courier company yang sudah berdiri sejak tahun 2014 dan kami mainly itu melayani untuk e-commerce bisnis. Nah, kenapa di 2014 ini? Karena memang pada saat itu kita merespon begitu besarnya perkembangan e-commerce bisnis, dimulai dengan banyaknya online shop yang berjualan di Instagram, di Facebook, selain juga beberapa marketplace memang sudah berdiri saat itu. Nah, kemudian di tahun ini kami juga merespon dari impact pandemi COVID-19, di mana kami juga melakukan beberapa kampanye CSR. Tidak lain tujuannya adalah kami ingin segera pandemi ini berakhir, dimulai dengan bagaimana caranya kita berpartisipasi untuk membantu para tenaga medis, karena tenaga medis itu merupakan garda depannya pada saat pandemi ini. Jadi kami juga menginisiasi beberapa aktivitas, antara lain adalah dengan memberikan gratis ongkos kirim untuk masyarakat, baik itu institusi maupun pemerintah atau siapapun yang mau mengirimkan APD untuk beberapa rumah sakit. Dan ini kalau kita lihat sampai dengan tanggal 16 kemarin kami sudah mengirimkan 3.998 paket ke seluruh Indonesia. Jadi ini kami menyalurkannya ke beberapa rumah sakit
kemudian klinik dan puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan kami bekerja sama dengan WeCare ID. Nah, jadi ini tidak menutup kemungkinan juga bagi masyarakat yang memang ingin memberikan APD ke beberapa rumah sakit ataupun klinik dan puskesmas bisa menyalurkannya kepada kami. Jadi tidak ada biaya ongkos kirim yang kami kenakan, dan ini kami sudah memulainya di bulan Maret pada tanggal 21 Maret sampai dengan sekarang masih berjalan. Boleh ke next slide-nya. Nah, selain itu kami juga melihat merespon terhadap COVID-19 ini. Banyak sekali masyarakat yang terkena dampak seperti PHK gitu ya. Kalau kita lihat data dari Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan akhir bulan Mei kemarin itu sudah tercatat 3.100.000 yang terkena PHK karena pandemi COVID-19 ini. Nah, Si Cepat tergerak untuk memberikan apa sih yang paling mudah dan kesulitan biasanya dihadapi oleh masyarakat yang terkena PHK akibat pandemi ini adalah kita memberikan 30.000 kantong beras, terutama untuk di wilayah Jabodetabek, Palembang, NTT, dan Sulawesi. Nah, ini kami bekerja sama dengan beberapa institusi maupun juga TNI, sehingga kalau kita lihat misalnya sekarang ada dana bantuan sosial dari Kemensos, tapi mungkin ada juga beberapa masyarakat yang belum ketap ya untuk dapat dana bansos itu. Nah, jadi kita coba juga menyalurkan paket beras ini terutama untuk masyarakat yang memang pada saat itu belum juga menerima bantuan sosial dari Kemensos. Next. Nah, ini salah satu dokumentasi bagaimana kami menyalurkan bantuan ini. Jadi kalau beras yang kami salurkan ini masing-masing kepala keluarga mendapatkan 5 kg beras gitu. Next slide. Nah, kami juga Si Cepat Express ini mensupport yang namanya gerakan memakai masker atau GEMAS. Jadi GEMAS ini diinisiasi oleh satu yayasan di mana pada saat itu bagaimana caranya untuk segera mengakhiri atau tindakan preventif terhadap penyebaran pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satunya supaya kita nggak rebutan dengan masker yang diperuntukkan tenaga medis, maka GEMAS ini juga menginisiasi gerakan bagaimana menggunakan masker itu dari masker kain. Nah, masker kainnya sendiri ini dibuat oleh para IKM yang memang pada saat ini juga banyak yang terkena pandemi ini hampir tutup usahanya. Nah, kita juga menggerakkan para pengusaha IKM untuk memproduksi masker. Nah, Si Cepat saat ini sudah mendistribusikan sebanyak 2.600.000 masker ke seluruh Indonesia. Dan dalam hal ini juga gerakan memakai masker atau GEMAS ini sendiri juga melibatkan beberapa institusi, kemudian juga para selebriti gitu ya, sehingga gerakan ini cukup punya dampak karena ada ajakan gitu ya. Jadi kami juga melibatkan kepala daerah, wali kota, gubernur, kemudian TNI. Nah, ini aktivitas dari beberapa selebriti atau key opinion leader yang mengajak semuanya untuk memakai masker. Dan masker ini gratis, tidak diperjualbelikan. Jadi kepada siapapun yang membutuhkan masker ini bisa langsung meminta dan Si Cepat nanti yang akan mendistribusikannya. Next slide. Nah,
selain itu yang sampai saat ini juga memang masih berjalan, kami juga bekerja sama dengan anak Indonesia Bersatu membuat yang namanya rantai kebaikan. Jadi masih dalam rangka pandemi COVID-19 ini, yang terdampak itu tadi dapat donasi beras, kemudian selanjutnya kami juga menyalurkan yang namanya nasi bungkus. Nah, kemarin itu kita sudah menyalurkan sebanyak 100.000 nasi bungkus. Ini juga sama, distribusinya masih di wilayah Jabodetabek. Kemudian kita nanti akan melanjutkan ke beberapa daerah karena kita lihat impact dari pandemi ini nggak cuma ada di wilayah Jabodetabek ya. Jadi kalau saya tadi pagi lihat angka sekarang sudah 41.000 lebih korban untuk yang terpapar COVID-19 ini. Nah, otomatis selain tadi saya sebutkan juga angka yang terkena PHK ada 3 juta lebih, selanjutnya pasti akan ada dampak-dampak yang lain lagi nih, selain mungkin kekurangan makan, mungkin kalau jadi PHK, kemudian masih akan ada lagi impact-nya jadi anak-anak jadi tidak bisa bersekolah gitu, karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini harus kita lanjuti. Jadi rantai kebaikan ini nanti tidak hanya memberikan saat ini seperti nasi bungkus, akan ada aktiviti-aktiviti lainnya yang merespon terhadap akibat dari pandemi COVID-19 ini. Next slide. Nah, ini juga salah satu kita merespon juga pendidikan ya. Jadi bagaimana pendidikan itu harus kita sikapi kalau misalnya sekarang kita yang bekerja aja bisa working from home karena memang sudah punya fasilitasnya seperti laptop ataupun komputer di rumah gitu ya, dan jaringan internet. Tapi harus kita pikirkan juga bagaimana sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan internet atau wifi, apalagi laptop. Nah, saat ini juga kami mencoba untuk membantu. Yang sudah kita lakukan adalah pembangunan sekolah dasar di Nangane di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada bantuan laptop di sekolah untuk Yayasan Sentuh Kasih Surabaya. Nah, jadi ini beberapa aktivitas dari kami selama pandemi COVID-19 ini, Mas Sigit, yang akan kami terus lanjutkan karena ini kan masih belum berakhir nih pandemi ini ya. Jadi kami merasa banyak yang harus kita tindak lanjuti, dan kita harus lebih peka lagi apa saja kebutuhan-kebutuhan agar pandemi ini segera selesai dan yang terkena dampak pun mendapat bantuan. Jadi seharusnya sih CSR ini memang dilakukan seperti tadi Mbak Vivin sampaikan ya. Jadi harus bersama-sama semuanya, tidak hanya dilakukan oleh satu corporate saja, tapi boleh dikatakan siapapun mampu sekuat tenaga untuk membantu sesama, itu sangat penting gitu. Jadi sekecil apapun bantuan yang kita berikan untuk sesama dalam menangani pandemi ini sangat berarti, dan memang sangat dibutuhkan, sehingga kalau semuanya sehat, kalau semuanya mendapat pekerjaan gitu ya, insya Allah ini pun akan segera berakhir gitu. Yang pertama juga memang harus ada kesadaran bahwa kita harus tetap positif merespon apapun yang terjadi saat ini, dan itu tadi sesama kita harus saling memberikan perhatian. Jadi perhatian sekarang itu justru harus ekstra dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mas Sigit. Kembali ke Mas Sigit. Oke, terima kasih Mbak Win. Cerita yang tidak kalah menarik ya ini ya. Tadi cukup variatif juga bagaimana sih cepat membuat sebuah program CSR yang macam-macam. Sedikit konfirmasi aja Pak, untuk yang free ongkir tadi, yang delivery tadi itu yang khusus untuk perlengkapan kesehatan bagi tenaga medik masih berlaku sampai sekarang Pak ya?
Masih berjalan, Mas. Jadi dan setiap harinya kami masih mendapat request ya. Jadi dari beberapa institusi yang mencoba mengirimkan. Jadi ini kalau mau kirim bisa langsung drop ke Pudo atau drop point kami, atau bisa kontak ke kami untuk kita pick up. Jadi biasanya yang dikirimkan macam-macam kan, ada APD, kemudian ada masker dan lain-lainnya. Bahkan kemarin itu kami mengirimkan sabun untuk puskesmas dan klinik di NTT, itu jumlahnya cukup besar, jadi cukup banyak, jadi kita pick up. Nah itu semuanya pokoknya tidak ada biaya, Mas. Jadi nanti setelah sampai pun ke tempat tujuan, kita kirimkan dokumentasinya bahwa paket ini sudah diterima oleh siapa penerimanya, dan jika akan kembali mengirimkan lagi juga biasanya bisa tinggal langsung kontak aja. Nah ini mau sampai kapan nih Mbak? Apakah sampai pandemi berakhir? Sementara pandemi ini kan kita tidak tahu persis kapan akan berakhir dan bahkan mungkin sepanjang hidup kita harus akrab berdamai dengan pandemi ini. Nah ini gimana Mbak? Untuk keberlanjutannya? Betul. Jadi iya Mas. Waktu itu sebetulnya kita buat program untuk pengiriman gratis ongkir barang-barang APD ini hanya 1 bulan. Jadi diawali di bulan Maret, berakhir di bulan April. Tapi kan ternyata selain pandemi ini belum berakhir, yang membutuhkan barang-barang itu dari beberapa rumah sakit masih banyak kan gitu. Akhirnya kita extend lagi ke bulan Mei dan seterusnya. Sebenarnya gini, mungkin bukan ditanyanya sampai kapan, sebetulnya selama memang dibutuhkan, sebetulnya kami sangat terbuka ya. Jadi untuk membantu, tadi yang saya bilang, ini kan masih belum berakhir, sehingga aktivitas yang kami lakukan memang akan terus berlanjut gitu. Sama halnya dengan tadi rantai kebaikan, itu kita akan responnya akan melebar nanti, tidak hanya membagikan makanan saja gitu ya, tapi mungkin nanti kita kerjasama juga dengan beberapa perusahaan yang memang bisa memberikan lowongan pekerjaan gitu ya. Nah itu tuh kita lakukan juga. Jadi kalau untuk pengiriman jadi masih terus dilanjutkan untuk pengiriman APD ini. Dewanya masih tetap ini komit ya Mbak ya untuk nyokong untuk ikut mendukung pemerintah dalam menangani COVID ini. Nah ini Mbak ada pertanyaan juga dari saya nih sebelum nanti saya buka untuk floor. Kebetulan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk saya. Ada pendapat bahwa CSR itu kan bukan sekedar program tambahan ya bagi sebuah perusahaan atau pelengkap lah dari sebuah perusahaan. Tanggung jawab sosial itu seharusnya memang sudah melekat sejak bisnis itu ada, atau bahkan sejak dirancang atau dalam bentuk blueprint lah. Artinya apa? Sejak awal bisnis ya perusahaan harus memang sejak awal itu ketika mau bisnis dilakukan atau dibentuk memang harus punya komitmen untuk tidak merusak lingkungan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak hanya mengejar profit semata seperti yang juga dikatakan Mbak Pipin di presentasi pertama tadi. Makanya dalam marketing, kita sebutnya marketing 3 itu, pemasaran yang berbasis human spirit, minimal bisnis itu harus komit pada 3P. Selain profit tentunya ya, karena bisnis, tapi juga pada people sekaligus planet atau lingkungan atau bumi ini. Dan pandemi ini kan sangat menyadarkan kita bahwa akhirnya perusahaan atau siapapun itu mulai hijrah untuk peduli lagi juga pada bumi, planet ini. Nah, pendapat Mbak gimana Mbak, bahwa CSR ini bukan sekedar pelengkap, tapi memang ya itu harus melekat di bisnis itu sendiri. Ya, itu sangat penting Mas. Yang kami lakukan itu juga sebetulnya kalau sebelum memasuki masa pandemi ini, di tahun sebelumnya juga sudah ada beberapa aktivitas CSR yang kami lakukan gitu ya. Jadi kalau tadi bicara mengenai people, kami sudah bekerja sama sampai dengan saat ini masih bekerja sama dengan Dompet Duafa, yaitu secara rutin kita mencoba membantu untuk
membangun sekolah literasi bersama Dompet Duafa. Nah, kalau terhadap planet seperti apa? Ini nanti yang sebetulnya kemarin sempat karena masuk ke pandemi ini kita ada beberapa aktivitas terhadap lingkungan. Jadi kita misalnya mau mensupport untuk penanaman pohon dan lain-lainnya. Karena kita yakin bahwa lingkungan ini perlu dijaga gitu ya, sama halnya dengan mungkin di beberapa daerah membantu bagaimana misalnya saluran air itu bisa tetap jaga supaya di masa kemarau nggak kering gitu ya untuk petani. Nah, banyak beberapa program yang sudah kami rancang. Cuma begitu di awal tahun ini kita masuk ke pandemi ini sehingga yang ini dulu yang didahulukan. Programnya sudah cukup komprehensif lah kita canangkan sampai dengan akhir tahun. Tetapi juga kita melihat mana yang saat ini yang lebih dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau yang 3P itu memang saya setuju sekali dan memang itu harus setiap corporate buat planningnya seperti itu gitu. Jadi supaya CSR activity ini bukan hanya sekedar memberi bantuan seperti tadi Mbak Vivin sampaikan gitu ya, tapi bantuan ini apakah berdampak, iya kan? Nah, kemudian kalau misalnya sudah berdampak, apakah sudah tepat sasaran? Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap people, terhadap planet dan lain-lainnya itu apakah ada dampaknya, itu yang harus kita lakukan review setelah kita memberikan satu program CSR. Gitu. Oke, makasih Mbak Wiwin atas jawabannya menarik. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya nih. Salah satunya dari Mikael Saragih dari perusahaan Jasa Marga. Ditujukan untuk Bu Vivin nih. Siap, Bu Wiwin ya, Mbak Wiwin ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan bahwa sebuah program itu konsisten dan berhasil terutama pada program yang berfokus pada emotional quotient. Apa saja tantangannya dalam menjalankan program yang fokus tersebut dan bagaimana generali mengatasi tantangan tersebut? Silakan aja Mbak, langsung aja Mbak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang menarik dan ini memang challenge dari awal satu program itu pasti yang di-challenge seperti itu. Apalagi tujuannya, istilahnya kok tujuannya kayak di awang-awang banget sih mau ngerubah masyarakat gitu ya. Kayaknya susah banget masyarakat yang mana gitu. Ya tentunya dalam setiap program ini kita harus punya target sasaran tadi. Ya, target sasarannya mana, di wilayah mana gitu ya. Terus apa yang kita mau, perilaku apa yang mau kita ubah gitu. Ya tentu saja banyak hal yang kita lakukan, planning apa saja, dan juga ada kurikulum. Ya, yang namanya pendidikan ini kita nggak bisa ya udah sekali, 2 kali, 3 kali terus selesai. Jadi yang generali lakukan itu jangka panjang sampai bahkan 3 tahun ya di daerah binaan kita. Dan ini ada Saturday Academy yang setiap hari Sabtu itu kita hadir, ya generali hadir, memberikan ada kurikulumnya. Ya, dan tentu saja ini terlihat ya pada saat kita hadir, kita datang, ada bukan ada tesnya, tapi terlihat sekali dari RW ke RW ya perubahan terhadap perilaku anak-anak itu seperti apa. Ya, ini kan yang kita didik kebetulan anak toddler sampai dia umur 6 tahun ya. Pada saat dia sudah 6 tahun, ya 5 tahun, 6 tahun, ada nggak sih perilakunya mereka yang berubah? Karena ini memang pendidikan dasar ya, sebelum dia nanti ada pendidikan SD langsung ke SMA, tapi pendidikan perilaku itu harus sejak dini ya, ini jadi modal dasar. Dan tentunya dengan pendidikan kepada orang tua itu juga kita memberikan masukan-masukan pada orang tua tentang cara mendidik anak gitu ya, itu juga menjadi satu hal yang nanti secara konsisten orang tua itu juga menerapkan di rumah ya pada saat anaknya tidak ikut Saturday Academy lagi ya. Dan karena kita sudah istilahnya sudah memberikan dasar-dasar pendidikan karakter, dan yang ini yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, bukan hanya tadi secara IQ yang kita tanamkan, tapi secara EQ ya.
Tentunya ditesnya seperti apa sih kalau kayak begitu gitu. Nah, ini banyak sekali program-program yang bisa mengukur bagaimana anak-anak ini, binaan-binaan kita ini dari RW ke RW, karena namanya di listed. Dari mulai kehadiran, ya, mereka hadir nggak tiap Sabtu, ya, itu hal yang paling gampang. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, ya. Di dalam kegiatan aktivitas itu mereka mengikuti nggak? Terus bisa nggak mereka melakukannya? Ya, turut aktif nggak? Terus bagaimana cara interaksi mereka? Kita juga tentu saja ada tenaga-tenaga psikolog ya, ataupun tenaga-tenaga yang memang expert. Kita dalam hal ini kita juga bekerja sama dengan NGO internasional juga gitu ya. Dan saya melihat di daerah binaan kita tentu saja ada perubahan ya, perubahan yang bisa kita lihat yang mungkin dampaknya memang masih kecil, tapi ke depannya itu akan berdampak sangat besar terhadap perilaku anak-anak kita. Itu sih, Mas. Oke, makasih, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan juga ditujukan masih ke Mbak Vivin nih. Dari Agatha Fortuna, Universitas Pelita Harapan. Dia bilang, halo Bu, sebagai seorang mahasiswa yang telah beberapa kali bergabung dalam kegiatan pelayanan masyarakat dengan batas 2-3 kali pertemuan, saya melihat tidak banyak perubahan yang dapat ditanamkan kepada mereka. Sementara tujuan dari kegiatan itu adalah mengubah gaya hidup masyarakat. Apakah tujuannya terlalu tinggi untuk dicapai dalam waktu yang terbatas? Atau apakah ada tips untuk menjalankan program pelayanan masyarakat dalam jangka waktu yang dibatasi, namun impactful? Silakan Ibu. Ini memang ya hampir mirip-mirip sih jawabannya terhadap yang tadi ya, yang tadi saya sudah uraikan gitu ya. Ya ikut 1 kali, 2 kali, 3 kali memang nggak akan pernah cukup ini gitu ya. Kalau misalnya ya tergantung lagi itu daerahnya luas nggak. Kalau misalnya yang dididik 1 anak mungkin ya sama halnya ya kayak saya mendidik anak saya ya mungkin nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Untuk merubah sesuatu itu nggak bisa dalam hal yang singkat ya. Perlu satu cara yang konsisten ya, yang terus menerus, yang kita juga contohkan ya, bukan hanya hit and run ya, datang terus abis itu pergi gitu ya. Makanya tadi saya juga ungkapkan bahwa dalam mendidik itu juga melibatkan orang tuanya, bukan anaknya saja, lingkungannya yang dirubah. Jadi kalau kita mau merubah 1 anak tapi kita tidak merubah lingkungan anak itu ya, itu juga akan sulit gitu loh. Jadi pada saat kita ingin merubah nih anak ini nantinya ke depannya akan bisa sopan santun gitu ya. Dia pendidikan karakternya bagus gitu loh. Tapi ke lingkungannya masih belingsatan kayak begitu ya agak susah. Makanya yang kita lakukan adalah dari level RT ke RW sampai ke kelurahan. Kita terlibat langsung sama lurah-lurahnya gitu ya. Supaya apa yang ditemukan anak-anak konsisten dari mulai di Saturday Academy dia ketemu siapa, pulang ke rumah dia ketemu orang tua melakukan hal yang sama, dia pergi ke teman-temannya di lingkungan yang padat penduduk itu juga teman-temannya juga dididik hal yang sama gitu. Jadi itu semua konsisten ya, pengaruh lingkungan itu sangat penting. Itu salah satu ya tipsnya tadi. Kalau mengubah sesuatu ya rubah juga lingkungannya gitu. Gitu kurang lebih, Mas. Ya. Paling tidak ada sasaran-sasaran jangka panjang yang memang sudah dirancang sejak awal, Pak ya, supaya CSR itu tidak sekedar musibat aja selesai, tapi itu punya impact-nya itu nanti. Saya ada semacam sifat investasi di situ, Pak ya, bahwa impact-nya tidak langsung, tapi itu karena sifatnya pemberdayaan itu buah-buahnya itu nanti. Ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi. Masih Mbak Vivin. Ini dari Anggia Sari, PT Asuransi Jiwa Sinarmas. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan bisa Ibu menyusun activity plan untuk sustainable CSR, di mana setiap tahunnya CSR dilakukan dalam fokus yang sama? Ya tentunya program CSR ini tadi saya bilang bukan program yang hit and run. Justru kita mau menularkan. Balik lagi ke tujuan CSR itu. Jadi kalau memberikan sumbangan sekian persen dari profit kita sumbang, ya itu sesuatu yang mudah sekali kita lakukan gitu ya. Tapi bagaimana satu program itu bisa
memiliki dampak terhadap brand kita juga, terhadap masyarakat ya. Tentunya ada berbagai macam cara atau strategi gitu ya. Balik lagi di tujuan awal. Tadi program kita namanya The Human Safety Net. Ya, The Human Safety Net itu adalah jaring pengaman sosial, jaring pengaman manusia. Artinya kita itu mau ningkatin kehidupan seseorang itu jadi lebih baik, karena kita percaya seseorang kalau misalnya dibiarkan miskin akan terus miskin, ya. Jadi kita ingin mengangkatnya itu bukan kita ngasih uang, that's it gitu ya, bukan kita ngasih modal, that's it, tapi kita nggak pantau gitu. Tapi kita mau kita angkat ya, yang tadinya dia nggak biasa bekerja, ya kita ajari gimana caranya berbisnis. Nah itu salah satu contoh apa yang kita lakukan, memberikan dampak kepada kehidupan ibu tersebut, sehingga pada saat ekonominya juga lebih bagus, dia juga bisa menularkan ke anaknya, ya, bisa mendidik secara baik, terus juga dia bisa menularkan ke orang lain, jadi akan menjadi rantai. Jadi ini yang kita sebut change of people helping people. Jadi balik lagi ke tujuan tadi, karena tujuannya bukan hanya memberi sumbangan tadi. Jadi kita lihat nih orang ini akhirnya berhasil nggak dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam keluarganya. Setelah itu mereka kita jadikan contoh untuk mereka share lagi. Nih loh, ibu ini dia ikut program kita, ya. Dia rutin setiap minggu datang hadir, dia juga mendidik anaknya juga ikut, anaknya juga sekolahnya kita pantau, bahkan ada yang sampai SD sampai SMA ya. Itu kita pantau terus bagaimana prestasinya di sekolahnya, ya. Ya hal-hal seperti itulah yang balik lagi ke tujuannya dalam membuat program CSR. Jadi bukan hanya sekedar budget yang diminta, tapi juga tadi impact-nya ada story yang kita buat, ya. Ya story itu lebih kuat sekarang dibandingkan hanya sekedar kita bilang bahwa kita do this gitu ya. Tapi story sampai membuat seseorang itu nantinya berhasil itu sangat melekat. Dan ada peran generali di situ dalam melakukan sesuatu hal kebaikan. Ya, oke, makasih jawabannya Bu Vivit. Sekarang ada dari Mbak Widya nih, ditujukan ke Mbak Wiwin dari Si Cepat. Nah, tadi kan kesulitan apa sih yang ditemui waktu menyusun data penerima bantuan agar tidak bertabrakan dengan program bantuan yang dijalankan pemerintah? Nah, ini menarik ya tadi. Kalau Mbak Wiwin juga cerita bagaimana Si Cepat dan cepatnya menjadi konektor untuk mereka yang ingin berdonasi macam-macam tadi kepada para penerima bantuan. Nah ini yang suka menjadi masalah kan soal data nih. Nah bagaimana Si Cepat bisa mengakali ini agar yang menerima bantuan itu benar-benar tepat sasaran mungkin ya seperti itu. Silakan Mbak. Ya, pada awalnya contoh pada saat kami mendonasikan beras itu bekerja sama dengan rekan-rekan dari Kodim, kemudian dari Dompet Duafa gitu ya. Jadi beberapa organisasi kita rangkul, kita coba tanyakan daerah mana saja contohnya yang belum terima bansos gitu Mas. Nah, jadi mereka kasih mappingnya di beberapa daerah ini yang memang juga belum ada bantuan dari institusi manapun, jadi dari korporat manapun juga belum ada, sehingga kita melalui mereka membantu menyalurkan bantuan dari kami, sehingga ini nggak tabrakan gitu. Sama halnya dengan yang kami lakukan dengan rantai kebaikan juga begitu. Kita coba cek contoh kemarin kita memberikan nasi bungkus atau nasi kotak untuk beberapa petugas ambulans yang menangani korban COVID-19 gitu ya. Nah ini kita data dulu tuh sebelumnya, ada dapat nggak misalnya dari Pemda gitu kan ya, dari Pemkot, ternyata mereka berikan keterangan waktu di awal-awal memang masih menerima gitu ya dari pemerintah Kota DKI. Kemudian setelah itu mereka beli sendiri gitu. Jadi memang kita tahu mereka udah nggak dapat bantuan, nah baru kita masuk. Jadi memang kita data dulu Mas Sigit supaya itu tadi tidak juga misalnya contoh
corporate lain juga memberikan bantuan ke daerah ini, kemudian secepat juga menyalurkan juga nih ya. Jadi kan kalau begitu jadinya tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, kemudian sama halnya dengan kami mengirimkan APD gitu. Nah, jadi di rumah sakit itu memang sudah masuk tuh daftarnya ke Si Cepat. Beberapa rumah sakit, puskesmas, klinik di beberapa kota itu udah masuk dan memang belum ada bantuan. Nah, sehingga kalau rumah sakit yang memang sudah mendapat bantuan kami tidak salurkan gitu. Jadi kami menyalurkan dengan data yang kami terima dari WCare ID itu beberapa rumah sakit, klinik dan puskesmas yang memang belum menerima bantuan gitu. Oke. Ya, mungkin pertanyaan yang ingin saya kembangkan nih Mbak dari jawaban Mbak tadi. Tadi pas presentasi juga Mbak Wiwin singgung soal support gemas ya Mbak ya, gerakan memakai masker. Namun yang menarik bukan bahwa Si Cepat memberikan masker kepada mereka yang membutuhkan, tapi ada efek yang multiple nih, bahwa tidak hanya membantu masyarakat yang butuh masker, tapi juga memberdayakan tadi usaha-usaha kecil nih Mbak. Jadi semacam ada sekali mendayung 2, 30, 40, 50 terlampaui lah. Nah, ini inisiatif untuk seperti ini gimana Mbak untuk menggalinya supaya CSR itu semakin efektif, sehingga ketika kita melakukan satu CSR, tapi impact-nya itu banyak. Seperti yang tadi, mendukung gerakan masker, tapi yang terdampak, yang terlayani juga para UKM itu. Bisa cerita Mbak? Iya. Ya, jadi kebetulan Si Cepat ini kan dalam proses bisnisnya adalah melayani e-commerce bisnis gitu ya, di mana kami banyak sekali terhubung dengan para seller yang berjualan online. Nah, begitu memasuki pandemi COVID, banyak seller-seller ini yang mungkin komoditinya tidak dibutuhkan pada saat pandemi ini, sehingga banyak yang usahanya tutup. Nah, gimana ceritanya? Kita coba membantu gitu. Nah, kita survei, kita tanya apakah bisa bantu untuk membuatkan masker kain gitu. Kemudian masker itu kita hitung, kita beli per piece gitu. Nah, jadi pada saat itu kita udah dapat siapa yang akan membuat maskernya dengan menggerakkan para IKM yang memang usahanya sudah mulai tutup gara-gara pandemi ini. Bahkan ada beberapa yang usaha konveksi untuk membuat masker ini yang tadi karyawannya sudah dipulangkan karena memang udah nggak produksi lagi, terpaksa harus dipanggil lagi Mas gitu. Dipanggil lagi karena memang memproduksi 3 juta masker dan mesti cepat gitu kan ya, karena kan permintaannya pada saat kemarin itu dilakukan melalui WhatsApp, kemudian WhatsApp bisnis, kemudian juga ada dari beberapa relawan. Sekali minta 1 hari saja sampai kami batasi yang melalui WhatsApp itu 10.000 masker. Belum lagi yang melalui relawan. Jadi mau nggak mau yang memproduksi itu harus cepat gitu. Selain memang banyak, juga memang harus cepat. Jadi cepat selesai. Tapi tentu saja dengan kita cek hasil produksinya itu tidak asal bikin masker. Karena jadi jangan sampai juga nanti oke, saya dapat masker gratis tapi maskernya ala kadar gitu kan. Nah, jadi benar-benar kita pantau secara kualitas, kemudian packagingnya juga begitu, dan kepada sponsor yang ingin terlibat membantu menjadi donatur di Gemas ini juga kemarin misalnya mau mencantumkan logo di itu kita proses. Jadi memang pada saat kita membantu gerakan memakai masker ini, kita sudah pikirkan end-to-end prosesnya nih. Pada saat misalnya ada request, ada permintaan masker, kemudian kita harus segera juga mengirimkannya, itu mesti cepat. Karena kan semakin hari kemarin itu pertambahan jumlah yang terpapar pandemi itu makin banyak. Sehingga kita juga harus bergerak lebih cepat lagi juga gitu. Jadi seperti itu sih Mas. Cepat dan berdampak ganda Mbak ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Wiwin. Ini ada satu pertanyaan juga, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita
terbatas. Ada pertanyaan dari Siti Muhimatul Khoiroh dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Ditujukan untuk Ibu Vivin dan juga Bu Wiwin. Pertanyaannya berkaitan dengan program CSR yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial. Apakah kita bisa ditujukan juga untuk institusi dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi? Lalu apa saja biasanya bentuknya yang bisa diupayakan untuk didapatkan oleh mahasiswa atau dosen di perguruan tinggi agar bisa berkolaborasi dalam bentuk penelitian atau pengabdian kepada masyarakat atau seperti tugas akhir bagi mahasiswa. Oke, mungkin Mbak Wiwin dulu nih menjawab. Oke, kalau untuk CSR ya, maksudnya keterlibatan apakah melibatkan mahasiswa atau kolaborasi dengan mahasiswa. Kebetulan tadi tim kita di Generali juga kita banyak sekali yang asalnya atau yang ikut serta juga dari intern ya. Jadi untuk biasanya mereka yang udah tugas-tugas akhir, jadi di Generali itu kita sangat-sangat open ya, sangat-sangat terbuka sekali bagi mahasiswa yang mau melakukan magang ya. Nah, biasanya mereka juga yang terlibat juga dalam hal CSR ini. Ya, mereka juga menentukan dan banyak ide-ide kreatif mereka yang mereka bisa lakukan, yang mereka bisa sumbangkan dalam melakukan atau menginisiasi kegiatan dan juga implementasi kegiatan tersebut, gitulah. Dan itu dijadikan juga tugas akhirnya mereka. Karena Saturday Academy itu kan macam-macam nih, ini proyek jangka panjang. Jadi mereka teman-teman kita atau tim intern dari Generali yang mostly itu masih mahasiswa ya, itu mereka brainstorm nih ide-ide apa, dan itu juga banyak juga yang ditulis menjadi tugas akhir mereka. Itu adalah bentuk salah satu keterlibatan teman-teman mahasiswa di Generali. Oke. Kalau dari, seperti itu. Ya, dari Mbak Wiwin gimana Pak? Keterlibatan terhadap dunia akademik. Di proyeknya Rantai Kebaikan itu justru relawannya banyak kita melibatkan para mahasiswa. Sama halnya seperti yang Mbak Vivin tadi sampaikan, justru dari anak-anak milenials itu banyak ide-ide yang bagus pada saat akan melakukan action terhadap aktivitas yang kita dalam hal menyalurkan bantuan gitu ya. Jadi mereka juga banyak juga yang dari situ apakah bisa sekaligus juga membuat tugas akhir atau skripsi gitu ya, dan ada beberapa juga yang saat ini memang terlibat dengan tugas akhir atau skripsinya di Si Cepat, dan melihat dari dampak aktivitas CSR ini terhadap customer satisfaction index gitu misalnya. Nah, karena kan seperti kita ketahui bahwa semakin banyak aktivitas CSR yang kita lakukan, ini berdampak terhadap brand juga. Nah, kemudian kalau dari brand itu sendiri pasti akan ada responnya seperti apa, sentimen positifnya seperti bagaimana. Nah, ini sudah ada. Jadi sebetulnya kalau untuk para mahasiswa pun jika ingin melakukan research ataupun misalnya membuat tugas akhir atau skripsinya di Si Cepat, ini dari tahun-tahun lalu juga memang sudah ada beberapa mahasiswa, dan saya rasa sepertinya setiap semester atau setiap quarter itu ada, Mas. Jadi kita terbuka saja untuk baik mau terjun langsung di aktivitas CSR-nya maupun juga dalam penelitiannya gitu. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi, ini terakhir nih, dari Indira, PT Kota Satu Properti, ditujukan untuk Ibu Wiwin nih, sekalian. Apakah sama antara CSR dengan community development? Jika beda, apa sih perbedaannya, dan lalu siapa dan bagaimana menentukan pihak yang menjadi pemangku kepentingan dari program tersebut? Langsung aja Pak. Yang pemangku apa tadi Mas, maaf? Pemangku kepentingan program CSR.
Stakeholder. Oh, oke. stakeholder-nya. Oke, ya. Jadi yang dilakukan terhadap community development itu kita sudah coba juga. Jadi contoh misalnya di pesantren di Cilacap itu yang dikelola satu yayasan, itu kita coba lakukan juga apa namanya beberapa aktivitas CSR. Nah, jadi mungkin kalau community yang di tap gitu ya. Tetapi kalau misalnya aktivitas CSR biasanya kita merespon mungkin ada beberapa satu kejadian ataupun memang kita secara kontinu. Jadi misalnya contoh pembangunan sekolah di apa namanya dengan dompet duafa. Nah, itu kita yang secara kontinu untuk membantu menselaraskan program pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kalau dilihat secara dampak pastinya hampir sama gitu ya, karena community development yang akan kita bantu di situ untuk apa tujuannya. Jadi yang beda mungkin kalau community development lebih konsisten ya, lebih continue gitu. Tapi kalau mungkin bentuknya CSR sendiri itu bisa berbeda-beda, bermacam-macam. Contoh misalnya saat ini Si Cepat membantu yang namanya gerakan memakai masker. Tapi apakah nanti kalau misalnya sekarang Si Cepat juga sudah membantu untuk mendistribusikan 3 juta masker, sementara gerakan yang lain juga ada beberapa juta lagi masker, apakah kita akan terus-terusan membagikan masker? Tentu saja mungkin kita nanti beralih. Contoh sekarang yang dilakukan juga dengan rantai kebaikan gitu. Dan apakah tujuannya sama? Tujuannya sama, yaitu untuk mengurangi apa namanya dampak dari COVID-19 ini gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau di perusahaan sendiri siapa yang misalnya apa namanya responsible terhadap ini adalah hampir seluruhnya, karena pada saat kita melakukan aktivitas CSR itu kita dapat insight dari beberapa departemen. Jadi contohnya misalnya saya di marketing, tapi kemudian dari HR yang pegang employee engagement itu memberikan insight, oh sebetulnya ada satu komunitas yang perlu kita bantu gitu ya misalnya. Kemudian kita lakukan apa namanya survei dan kita bisa lakukan membantu terhadap satu community ini bagaimana supaya kehidupannya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau siapa yang responsibel itu hampir seluruh pihak sih ya. Jadi di satu perusahaan ini. Jadi bukan berarti apa namanya yang menjadi tanggung jawab adalah tanggung jawabnya corporate communication gitu. Tetapi kalau di Si Cepat sendiri tidak menutup kemungkinan insight itu sendiri bisa didapat dari mana saja. Begitu saya kira, Mas Sigit. Oke, baik. Sebenarnya masih ada 3 pertanyaan, tapi waktu tidak memungkinkan karena kita harus mengakhiri. Ada beberapa hal yang saya highlight ya dari perbincangan kita di sesi ini tadi. Yang pertama, CSR itu ya mau nggak mau harus memang melekat ketika bisnis itu dirancang ya. CSR harus masuk dalam elemen model bisnis perusahaan, khususnya yang berorientasi pada pemberdayaan people dan juga planet. Kemudian CSR juga harus terukur nih, seperti yang tadi dikatakan oleh 2 narasumber kita, agar tidak berjalan dengan sporadis, namun memiliki sustainability di masa depan, baik bagi bisnis perusahaan, baik bagi lingkungan, dan baik bagi masyarakat. Kemudian perlu selalu berinovasi dalam mengemas CSR, dan teknologi digital mensupport hal ini agar bisa tampak segar dan kreatif. Dan terakhir, belajar dari COVID-19 ini, bahwa inilah momentum yang baik untuk menunjukkan bahwa brand harus selalu ada dan tidak boleh meninggalkan customer mereka dalam situasi apapun. Baik, sayang sekali karena waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri perbincangan ini. Namun, sebelum benar-benar kita tutup, saya persilahkan Mbak Vivin dan juga Mbak Wiwin untuk memberikan closing statement singkat saja. Silakan Mbak Vivin.
Oke, sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada Generali. Closing statement dari kami adalah untuk memulai CSR ya harus secepat mungkin ya, jangan menunggu dan jangan juga menghitung-hitung, aduh budgetnya sekian gitu ya. Jadi just do it ya secepat itu dan harus membantu stay relevan, stay involved ya sehingga kita bisa cepat membantu masyarakat. Itu saja sih dari kami. Oke, ya terima kasih Mbak Vivin. Pesan yang sangat tandas. Dari Mbak Wiwin, silahkan Mbak. Ya, kalau dari kami dari Si Cepat, pada saat kita melakukan CSR itu, pertama memang harus kita validasi dulu ya, agar pada saat kita memberikan bantuan atau melakukan aktivitas CSR itu betul-betul tepat sasaran. Juga pada saat kita membantu itu juga memang harus continue gitu ya. Jadi jangan cukup selesai sampai di situ saja, tetapi lebih kepada kita lihat, kita review apa yang sudah kita berikan itu memang berdampak atau tidak. Kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Artinya selain berdampak, kemudian juga apakah bisa mengubah keadaan yang sebelumnya. Jadi benar-benar kita harus lakukan end-to-end proses pada saat melakukan aktivitas CSR. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sudah di penghujung sesi. Saya Sigit Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Vivin Ardianti Gautama, selaku CMO Generali Indonesia, dan juga Mbak Wiwin Dewi Herawati, CMO PT Si Cepat Express Indonesia, yang telah berbagi insight seputar aktivitas CSR yang tadi sangat berguna dan sangat inspiratif. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para marketer sekalian yang dari tadi sudah setia mengikuti sesi ini ya, dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah menarik. Bagi yang suka fotografi nih, ada sesi Smart Travel Fotografi di Room A, ada sesi Indonesia Economic Outlook di Room B, dan juga sesi Your Pet, Our Influencer di Room C. Stay tune terus di Marketer Hangout, more creative, more productive. Terima kasih Mas Sigit. Terima kasih.